Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Guili, yaitu si Opan, dalam J-Dynasty Season 3 episode 2 atau J-Dynasty episode 54. Yang mana pada J-Dynasty episode 54 ini menceritakan Siovan yang akhirnya berhasil membawa penyihir agung sampai di sekte Raja Hantu untuk membangkitkan Biao. Akan tetapi, hal yang tak pernah disangka pun terjadi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat anggota sekte Raja Hantu dan Guiwang menyambut Siovan yang adalah wakil ketua sekte dan kini sudah kembali. Terlihat Raja Hantu pun sangat mengkhawatirkan keadaan tubuh penyihir agung. Namun penyihir agung mengatakan jika dirinya tidak apa-apa. Dan karena hari ini dia sudah sampai, maka dia pasti akan berusaha sepenuh hati menyembuhkan Biao. Akan tetapi berhasil atau tidaknya itu adalah kehendak langit. Terlihat Guiwang pun meminta penyihir agung untuk istirahat dan semua urusan dilakukan besok melihat perjalanan mereka melelahkan. Kemudian terlihat seorang pemuda bernama Yan Hui yang langsung menyambut Siovan ini dan mengantar penyihir agung. Setelah melihat Xiaobai pun, Guiwang bertanya apakah nona ini adalah teman Siovan. Dan Siovan mengatakan jika Xiaobai bilang dia adalah teman lama Guiwang ini dan ingin berkunjung. Terlihat Guiwang kebingungan mendengar hal itu. Namun di sini Xiaobai bertanya apakah Xiaoji baik-baik saja. Mendengar itu Guiwang langsung sadar jika dia adalah Xiaobai. Dan yang disebut Xiaoji tadi adalah istri Guiwang serta teman masa kecil Xiaobai. Sementara terlihat jika Siovan pun langsung menuju tempat Biao berada, yang mana Siovan berkata jika dirinya sudah kembali. Di sini Siovan sangat optimis Biao ini akhirnya bisa terselamatkan. Dan Siovan tak menyangka jika hari ini genap 10 tahun tertidurnya Biao. Sementara itu Guiwang dan Xiaobai terlihat sedang terus memperhatikan lukisan mendiang Xiaoji yang dibuat oleh Guiwang. Bahkan Xiaobai merasa jika melihat lukisan ini seperti melihat Xiaoji yang asli. Di sini Guiwang sangat menyesal karena dia tidak bisa menyelamatkan Xiaoji waktu itu. Di sini Xiaobai juga tak menyangka jika ternyata orang yang ingin diselamatkan Guili dengan sepenuh hati adalah putri Guiwang dan Xiaoji. Kemudian di sini Guiwang mengatakan saat Xiaoji pergi, Guiwang tidak bisa melihatnya untuk terakhir kali. Yang mana setiap kali mengingat hal ini, hati Guiwang seperti teriris pisau. Dan sekarang dirinya hanya mempunyai Biao, yang mana karena itu usaha kali ini tidak boleh gagal. Xiaobai pun sangat optimis dan Biao pasti terbangun. Sementara itu, terlihat penyihir agung terus memegang tongkat yang diberikan oleh kepala suku sebelum dia pergi ke sini. Bahkan terlihat semua penduduk bersedih saat penyihir agung akan meninggalkan desa untuk ikut Siovan. Sementara terlihat Heihu masih berada di gunung tempat patung Linglong berada. Dan dia dikejutkan karena ternyata orang yang dibangkitkan Shaman kemarin langsung menghabisinya. Yang mana ternyata dia adalah Dewa Binatang. Terlihat Dewa Binatang mendekati patung Linglong dan bertanya kenapa Linglong merelakan dirinya menjadi patung. Dan Dewa Binatang juga bertanya kenapa di hati Linglong makhluk hidup di dunia, takdir dan penciptaan langit semuanya begitu penting. Padahal Dewa Binatang pun tak peduli dengan semua ini. Dan sambil memeluk patung wanita yang dia cintai, Dewa Binatang mengatakan padahal jika Linglong ingin Dewa Binatang mati, dia hanya cukup mengatakannya saja. Sementara di sekte Raja Hantu, terlihat semua orang pun sudah berkumpul di tempat Biao berada. Perlahan penyihir agung pun mendekati tubuh Biao dan sedikit menggerakkan tangannya. Dan terlihat lonceng akasia milik Biao ini pun bergerak sedikit karena hal itu. Kemudian lonceng akasia bergerak lagi setelah penyihir agung bergerak untuk kedua kalinya. Sementara yang lain terus melihat itu dengan seksama dan tak mau mengganggu. Kemudian lonceng akasia tersebut aktif setelah penyihir agung menggerakkan tangannya untuk ketiga kalinya. Terlihat Siovan hanya bisa melihat dengan cemas penyihir agung yang sedang berusaha menyembuhkan Biao ini. Di sini lonceng tersebut semakin mengeluarkan kekuatan besarnya dan seperti menolak ritual dari penyihir agung tersebut. Terlihat Guiwang langsung menyelamatkan tubuh penyihir agung dari kekuatan lonceng tersebut. Dan Qinglong serta Siovan pun juga membuat perlindungan untuk orang-orang agar tak terkena efek dari lonceng ini. Di sini Siovan pun tahu jika lonceng akasia sedang melindungi tuannya atau Biao tersebut. Dan
Dan terlihat jika Xiaobe dengan mudah menekan kembali kekuatan dari lonceng akasia tersebut dan mampu menenangkannya kembali. Di sini penyihir agung memberitahu jika kesadaran yang tersisa dari Biao memang ada di dalam lonceng akasia. Tapi jika ingin mengeluarkannya harus membuka segel lonceng akasia. Dan untuk saat ini, penyihir agung hanya bisa menyiapkan formasi sihir. Yang mana mungkin itu bisa menarik keluar kesadaran Biao dari dalam lonceng. Akan tetapi ritual ini masih perlu mempersiapkan beberapa hal lagi. Di sini pun Guiwang langsung meminta Jinglong mengambilkan benda yang dibutuhkan penyihir agung ini. Di sini terlihat jika ternyata yang dibutuhkan adalah seember darah. Kemudian di sini penyihir agung mengatakan jika di tempat ini tidak boleh ada terlalu banyak orang hidup, yang mana Guiwang dan Guili harus tetap di sini untuk membantu penyihir agung. Kemudian di sini terlihat jika mereka semua meninggalkan tempat itu kecuali Xiaofan dan Wang Renwang. Sementara di tempat patung Linglong berada, Dewa Binatang juga terlihat sedang melakukan ritual. Yang mana ternyata dia sedang menciptakan wabah dari para serangga yang muncul dan memangsa para penduduk desa di sekitar gunung tadi. Tak hanya itu saja, karena Raja Binatang juga memanggil roh jahat untuk membinasakan para manusia. Yang mana setelah itu, Dewa Binatang juga langsung memanggil burung api untuk membakar rakyat jelata hingga menjadi abu. Kemudian Dewa Binatang juga memanggil binatang dengan cakar buas yang ganas dan kejam. Yang mana Dewa Binatang ini menggunakan semua monster itu untuk menghabisi para manusia di dunia. Terlihat para binatang ini muncul satu persatu yang membuat penderitaan semua manusia semakin berat. Dan ternyata Dewa Binatang ingin membuat semua orang ikut dimakamkan bersama Linglong ini. Yang mana kemudian Dewa Binatang juga akan menyusulnya. Sementara di lembah Fenjiang, semua anggota pun sudah berkumpul menyadari ada kejadian tadi. Di sini juga terlihat Li Sun, Lu Sun, Yan Hong, serta Sang Guanze yang sedang melakukan pembakaran dupa untuk memanggil penguasa lembah. Tak lama setelah itu semua orang dikejutkan dengan kemunculan sang penguasa lembah ini. Yang mana ternyata orang ini bernama Yun Yilan. Melihat semua orang tak memberi hormat, Yun Yilan pun bertanya apakah mereka tak berniat mengakuinya lagi sebagai penguasa lembah. Dan terlihat semua anggota pun langsung memberikan hormat dan selamat kepada Yun Yilan yang sudah menyempurnakan dharma sejati. Yun Yilan pun merasakan jika sekarang pertanda buruk bermunculan di mana-mana dan bencana akan segera datang. Maka dari itu dia berniat memimpin murid-murid elit untuk pergi ke wilayah tengah dan untuk mengunjungi saudara seperjuangan dari sekte Qingyun dan sekte Tianyin. Yang mana Yun Yilan ini ingin bersama-sama merencanakan strategi besar. Kemudian Sang Guanze memberitahu seniornya itu jika sekarang Dewa Binatang sudah memecahkan segel. Yang mana karena itu rencana mereka selama 100 tahun seperti akan sia-sia. Akan tetapi Yun Yilan hanya menjawab dengan puisi jika angin dan hujan bertarung melawan tanah tandus. Yang mana jika dunia kacau dan negara hancur maka akan melahirkan pahlawan sejati. Dan ternyata Yun Yilan akan membuat seluruh dunia menghadang Dewa Binatang yang ingin keluar dari tempatnya ini. Sementara dengan mantra sihirnya, penyihir agung pun sedang melakukan ritual untuk penyembuhan Biao tersebut. Kemudian dia mengeluarkan kuas dan mencelupkan itu ke darah tadi untuk dijadikan tinta. Penyihir agung pun terus menabuh kendangnya dalam proses ritual ini. Terlihat segel di wajah penyihir agung mulai aktif karena proses penyembuhan akan segera dimulai. Kemudian pun penyihir agung memasukkan energi ke sekitar tubuh Biao. Di sini penyihir agung meminta Xiaofan dan Wang Renwang untuk terus memberikan dukungan, yang mana dukungan kekuatan mereka ini tak boleh sampai terputus. Kemudian terlihat lilin yang dipasang pun kini mulai menyala satu persatu. Kemudian terlihat lonceng akasia tadi bereaksi kembali setelah penyihir agung mulai menuliskan mantra dengan menggunakan kuasnya tadi. Setelah itu terlihat penyihir agung menuliskan mantra itu ke sekeliling tubuh Biao, yang mana setelah itu muncul portal di atasnya. Dengan cepat penyihir agung merubah kuas itu menjadi sebuah rantai yang langsung mengikat jantungnya. Di sini pun terlihat jika seolah-olah rantai tersebut berusaha menyeret penyihir agung masuk ke dalam portal tersebut. Yang mana kemudian dari portal tersebut pun muncul jiwa-jiwa gentayangan yang berusaha menyerang penyihir agung tersebut. Akan tetapi hal mengerikan itu pun hanya bisa dilihat oleh penyihir agung. Di sini Xiaofan dan Guiwang hanya bisa melihat penyihir agung yang tiba-tiba terjatuh. Akan tetapi penyihir agung tetap bertahan dan kini muncul rantai yang langsung mengikat Guiwang dan Xiaofan. Di sini pun Xiaofan menyadari jika ini adalah formasi untuk menghilangkan kekuatan sihir. Kemudian penyihir agung mengucapkan mantra agar jiwa yang tersisa keluar dari tubuh dan 9 kesadaran kembali.
Dan di sini terlihat jika lonceng akasia tersebut langsung bereaksi terhadap formasi ini. Yang mana tak lama kemudian muncullah jiwa Biao yang lama tersegel di dalam lonceng tersebut. Di sini Xiaofan pun melihat jika bunga-bunga mulai bermekaran di tempat ini. Yang mana di sini ada sedikit harapan ritual penyembuhan Biao ini akan berhasil. Di sini terlihat pula jika perlahan jiwa Biao ini mulai berusaha menyatu dengan tubuhnya. Penyihir agung yang sebenarnya sedang terluka pun terus berusaha menahan rasa sakitnya agar ritualnya ini bisa berjalan sukses. Di sini pun terlihat jika kesadaran primordial telah terbentuk dan hanya menunggu roh kembali ke tempatnya. Akan tetapi tiba-tiba saja seluruh lilin di tempat ini mati saat proses pemasukan jiwa ini sedang berjalan. Yang mana tempat ini juga bergetar hebat karena lonceng akasia ini seperti menolak semua itu. Setelah itu terlihat jika Xiaofan ini ditemui langsung oleh jiwa Biao. Xiaofan pun tak bisa menahan air matanya melihat Biao yang muncul di depannya. Akan tetapi saat Xiaofan berusaha memegang pipi Biao, terlihat jiwa Biao ini perlahan memudar. Yang mana semua bunga di tempat ini juga runtuh setelah kuas yang dipakai penyihir agung tadi hancur tiba-tiba. Dan Xiaofan harus menerima kenyataan jika jiwa dari Biao ini sekarang musnah dan meninggalkan Xiaofan. Terlihat Guiwang juga sangat terkejut karena ternyata proses ini seperti gagal. Yang mana berarti Guiwang dan Guili ini akan kehilangan Biao untuk selamanya. Dan itulah guys alur cerita Jia Dinasti episode 54. Kalau ini sih menyakitkan bet. Soalnya perjuangan Xiaofan selama 10 tahun ini malah berakhir seperti hal tadi ya. Dan apakah jiwa Biao ini memang sudah hancur dan tak bisa diselamatkan? Kita tunggu saja dalam Jia Dinasti episode 55. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.